Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha del... ¡Dios! Jika ada pertanyaan siapa pesepak bola terbaik sepanjang masa, nama Diego Maradona kerap berada dalam daftar teratas. Perjalanannya bersama Boca Juniors, Barcelona, Sevilla, dan yang paling mencolok tentunya saat Maradona berhasil membawa Napoli ke puncak Italia, telah membuat banyak orang tersihir akan bakatnya. Sudah menjadi rahasia umum jika Maradona disembah seperti dewa di Napoli. Hal ini terbukti dengan sejumlah mural yang masih terpampang hingga saat ini. Bahkan, jersey nomor 10 yang dikenakannya juga dipensiunkan oleh Il Partenopei. Meskipun Maradona menjadi penipu di Piala Dunia, menjadi pecandu narkoba, dan hampir tidak bisa menjadi panutan di luar lapangan, tetapi apa yang ditinggalkannya untuk sepak bola sangat membekas. Piala Dunia Italia tahun 90 menjadi gambaran sekilas mengenai penampilan terbaik Maradona. Saat itu, beberapa supporter Napoli dikabarkan membelot untuk mendukung Argentina ketimbang negaranya sendiri, Italia. Hal tersebut mereka lakukan atas dasar rasa cinta kepada sang legenda. Sayangnya, kemudian Maradona gagal membawa Albiceleste keluar sebagai juara dunia untuk kedua kalinya. Argentina kalah 1-0 pada laga puncak. Jika Anda pernah berada di zamannya, atau berbicara dengan orang yang pernah menyaksikan secara langsung perjalanannya, semua orang akan menjawab dengan cara yang sama, karena mereka berbicara tentang Diego. Mengawali karir profesional bersama tim Argentinos Junior, Maradona kemudian dipinjamkan ke Boca Juniors pada tahun 1981. Setahun berselang, dia pun pindah ke Barcelona. Bermain di Barca, karirnya bisa dibilang minim prestasi dan penuh kontroversi. Legenda timnas Argentina itu bergabung dengan tim Katalan pada bursa transfer musim panas 1982. Dengan nilai transfer sebesar 7,2 juta euro, yang membuatnya menjadi pemain termahal kala itu. Selama 2 musim bermain bersama Blaugrana, Maradona turut membantu klub memenangi Copa del Rey, Supercopa de España, dan Copa de la Liga. Namun, karirnya di Barca mungkin akan lebih dikenang karena masalah yang diciptakannya ketimbang prestasi yang didapat. Di sanalah Maradona mulai terlibat dengan obat-obatan, masalah yang pada akhirnya selalu menemani selama sisa hidupnya. Kehidupan malamnya pun sampai membuat pelatih Cesar Luis Menotti memindahkan sesi latihan ke sore hari, agar Maradona bisa datang tepat waktu. Musim kedua di Barcelona, Maradona absen di banyak pertandingan. Ia menderita cedera serius setelah mendapatkan tackle keras dari pemain Atletico Bilbao, Andoni Goicoechea. Puncak kontroversi terjadi pada malam final Copa del Rey 1984 kala bersua Atletico Bilbao. Saat itu, terjadi kerusuhan yang menimbulkan perkelahian massal antar pemain dari kedua tim. Maradona yang berada di garis depan keributan dengan brutal menghajar pemain dan ofisial lawan secara membabi buta. Keributan yang terjadi di depan mata Raja Spanyol itu pun semakin menguatkan keputusan Barcelona untuk menjualnya di akhir musim. Kabar itu langsung beredar luas hingga mencapai tanah Italia. Napoli menjadi klub terdepan untuk mendapatkan Maradona. Sang presiden klub, Corrado Verliano, langsung merespon situasi tersebut. Jadilah Maradona direkrut dengan nilai yang memecahkan rekor transfer termahal di dunia. Rekor yang justru dibuat oleh sebuah klub yang berasal dari salah satu kota miskin di Italia. Dan pada akhirnya, Maradona mampu membantu Napoli untuk bangkit dan bergairah. 2 kali memenangkan Scudetto Serie A,
1 kali meraih piala UEFA. Lalu Supercoppa dan Coppa Italia juga masing-masing 1 kali berhasil diraih. Di Italia ada banyak tim besar, tetapi mereka tidak akan pernah memiliki kisah gairah yang dimiliki kota ini. Orang-orang hidup untuk sepak bola di Italia, tetapi tim Naples tidak seperti di tempat lain. Saya beruntung dan merasa terhormat mengenakan seragam ini. Meski berat, namun pada akhirnya itu indah. Sepak bola Italia selalu didominasi oleh tim dari utara. Tim-tim seperti Juventus, Inter dan Milan, mereka bahkan sulit untuk dikejar. Dan ini juga tercermin dalam kondisi sosial kota-kota tersebut. Mereka selalu mendominasi. Fakta jika belum pernah ada tim dari Italia Selatan yang sukses saya anggap sebagai sebuah tantangan, tegas Maradona. Napoli pada dasarnya tidak pernah berjuang untuk memenangkan Scudetto. Namun, momen itu berubah ketika sang legenda mulai memasuki arena. Juli 1984 Maradona resmi diperkenalkan sebagai pemain baru di Stadion San Paolo. Antusiasme para supporter Napoli sangat tinggi kala itu. Kemudian saat momen konferensi pers, seorang jurnalis melemparkan pertanyaan mengenai keterkaitan transfer Maradona dengan uang dari keluarga mafia Camorra. Pertanyaan itu langsung dihentikan oleh Verliano. Dengan nada yang tegas, Presiden Napoli itu langsung mengusir sang jurnalis. Melihat situasi tersebut, Maradona pun kaget. Ia masih belum mengerti resiko apa yang bakal dihadapi di kemudian hari. Harapannya bergabung dengan Napoli untuk bisa mendapatkan ketenangan dalam berkarir setelah periode yang buruk di Barcelona. Kepindahannya ke Napoli memang sungguh di luar prediksi banyak orang. Alih-alih memilih bergabung dengan klub kaya Italia seperti pemain bintang pada umumnya, Maradona justru memilih Napoli, tim yang tidak punya tradisi juara dan bahkan hampir terdegradasi di musim sebelumnya. Terbukti di pertandingan awal pun mereka mengalami kekalahan dari Torino dengan skor 3-0. Dari situ pun terlihat memang sepertinya mustahil jika berharap sesuatu yang lebih dari klub mediocre. Namun Maradona tetap berusaha. Ia mencoba untuk lebih beradaptasi dengan gaya permainan di Serie A yang memang terkenal dengan catenaccio, sebuah taktik yang mengandalkan pertahanan Grendel dalam permainan. Di paruh kedua musim itu, penampilan Napoli berangsur membaik. Mereka pun mampu mengakhiri musim dengan finish di posisi ke-8. Dan tentunya, itu adalah pencapaian yang cukup baik untuk sebuah klub yang pada musim sebelumnya nyaris degradasi. Maradona pun langsung dieluk-elukan dan dianggap sebagai pahlawan oleh warga Napoli. Memasuki musim kompetisi 1985-86, Maradona bertekad membawa Napoli menjadi klub yang mampu bersaing dalam perebutan Scudetto. Napoli memulai musim dengan start yang lebih baik. Puncaknya terjadi saat menjamu tim kuat Juventus. Dengan diiringi makian dari supporter Juve terhadap timnya, Maradona berhasil membawa Napoli meraih kemenangan. Memang bermain dimanapun, Napoli selalu mendapat hinaan dari para supporter lawan karena kotanya yang miskin. Namun Maradona yang berasal dari kawasan kumuh di Argentina menganggap jika hal tersebut adalah hal yang biasa diterimanya. Karena itulah, kemudian ia ingin selalu bisa membuktikan diri. Maradona bermain gemilang sepanjang pertandingan melawan Juventus dan berhasil membuat 1 gol dengan sebuah free kick yang cantik. Tim dari kota miskin itu akhirnya berhasil mengalahkan sang juara bertahan dengan skor 1-0. Para supporter pun kegirangan dibuatnya. Pamor Maradona yang semakin naik membuatnya kemudian didekati oleh seorang mafia bernama Carmine Giuliano. Giuliano sendiri adalah ketua dari kelompok mafia Camorra, yang merupakan komplotan paling bengis karena sering menebar teror berdarah dalam persaingannya dengan mafia lain di kota Napoli. Keluarga Giuliano menjamin keamanan Maradona di kota itu. Tapi itu justru membuatnya menjadi terikat dengan keluarga mafia itu.
Meroketnya pamor seorang Maradona juga membuatnya selalu dipuja dan dikelilingi oleh para wanita. Hal itulah yang membuatnya menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Christiana Sinagra yang berujung pada kehamilan sang wanita tersebut. Napoli, mafia, dan wanita, ketiga hal yang menemani kehidupan Maradona di Italia. Tahun itu prestasi klub naik signifikan. Di akhir musim, Napoli pun berhasil finish di posisi ketiga. Di tahun itu, Maradona juga menyambut ajang Piala Dunia 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Awalnya publik ragu jika Argentina mampu berbicara banyak di ajang tersebut, sebab berbagai rumor kurang sedap sempat beredar sebelum berlangsungnya pagelaran itu. Seperti cekcok Maradona dengan pemain senior Daniel Passarella, kemudian taktik sang pelatih Carlos Bilardo yang dianggap tidak efektif, dan tentu saja suasana hati Maradona yang sedang dihadapkan pada masalah kehamilan Christiana Sinagra, karena sesungguhnya dia sudah memiliki calon istri yaitu Claudia Villavane di Argentina. Namun, anggapan pesimis pun mulai pudar ketika Maradona berhasil mencetak gol ke gawang Italia pada babak penyisihan grup. Kemudian seperti yang diketahui, Argentina berhasil melesat, dan terjadilah momen gol tangan Tuhan di perempat final melawan Inggris. Maradona tak tertahankan, dan berhasil membawa Argentina menjadi juara lewat aksi-aksi yang kemudian akan menjadi momentum terbaik dari sang legenda. Golnya ke gawang Inggris sendiri dinobatkan sebagai gol terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Maradona dan timnas Argentina kemudian pulang kampung untuk merayakannya. Rombongan Albiceleste pun disambut oleh jutaan penduduk Buenos Aires. Mereka menjadi saksi keberhasilan El Diego, seorang pemain yang lahir dari wilayah kumuh telah berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia. Menyambut musim kompetisi 1986-87, isu tentang kelahiran anak lelakinya dari Christiana Sinagra pun beredar luas. Maradona menyangkal semua tuduhan itu dan berusaha fokus untuk dapat bermain maksimal bersama Napoli. Anak yang kemudian diberi nama Diego Armando Maradona Jr. ini memang baru diakui olehnya di tahun 2015 yang lalu. Dengan Maradona yang sedang berada di puncak karir, Napoli mengawali musim dengan sangat cemerlang. Juventus yang tahun sebelumnya berhasil mereka bungkam di San Paolo, kali ini mereka kalahkan di Turin dengan skor 3-1. Kemenangan yang sekaligus menjadikan mereka berada di puncak klasemen pada pekan ke-10, mengungguli Juve dan Inter Milan. Maradona telah menjadi inspirasi bagi skuad Napoli. Dia mampu mengangkat performa tim yang notabene tidak dihuni banyak pemain bintang. Dan sekarang, target mereka pun berubah. Dari target tahun lalu yang hanya sekedar untuk bisa mengalahkan tim besar seperti Juve, Inter, dan Milan, kini mereka harus bisa mengalahkan semua tim dan menjuarai Serie A. Seminggu setelah mendapat kabar kelahiran anaknya yang kali ini dari wanita yang berada di Argentina, Napoli menghadapi tim kuat AC Milan dan berhasil mengalahkan mereka dengan 1 gol dari Maradona. Di 6 pertandingan tersisa, Napoli pun berada di ambang juara. Pertandingan penentu untuk memastikan gelar juara terjadi saat laga melawan Fiorentina di Stadion San Paolo. Tribun penonton penuh dengan kibasan bendera biru langit dan bendera Italia layaknya Napoli akan menjuarai Piala Dunia. Maradona memang tidak mencetak gol, tapi ia memberikan sebuah assist untuk gol penentu kemenangan yang dicetak oleh Andrea Carnevale. Napoli pun berhasil meraih Scudetto pertamanya sepanjang sejarah. Lalu 2 bulan kemudian, mereka merayakan kemenangan di final dan kali ini untuk Coppa Italia. Butuh waktu 3 tahun saja bagi Maradona untuk mengubah Napoli menjadi tim juara. Maradona pun semakin didewakan di sana. Dia sampai disandingkan dengan Santo Gennaro, sang pendeta masa lampau yang dikeramatkan oleh warga Napoli. Maradona dianggap sudah menjadi penyelamat harkat dan martabat penduduk sebuah kota miskin di Italia. Namun hal itu akhirnya berimbas pada kehidupan pribadi keluarga Maradona. Ruang geraknya menjadi terbatas.
kemanapun dia pergi. Saat itu juga para fans memburunya. Sebintang apapun Maradona, dia hanyalah seorang yang terlahir dari kampung miskin di Argentina. Perubahan hidupnya yang seperti itu membuat dirinya kaget dan mengalami stres. Mentalnya menjadi terganggu, dan akhirnya sebagai pelarian, dia pun kembali menggunakan kokain yang sebenarnya sudah ia tinggalkan sebelum Piala Dunia. Apalagi kedekatannya dengan sang mafia membuat barang haram tersebut menjadi sangat gampang untuk didapatkannya. Momen penting kembali terjadi di tahun 1989 ketika Napoli berhasil memenangkan Piala UEFA setelah mengalahkan Stuttgart di partai final. Maradona yang merasa sudah mendapatkan segalanya bersama Il Partenope kemudian menemui sang presiden klub untuk meminta izin agar diperbolehkan untuk mencari klub baru. Namun, tentu saja Verliano menolak keinginan sang bintangnya tersebut. Memasuki persiapan musim keempat bersama Napoli, Maradona dengan terpaksa tetap datang ke tempat latihan. Namun, ketika menjalani pertandingan, dia tetap tampil dengan maksimal, dan itu berimbas pada tim yang mampu tampil perkasa di Liga. Di periode itu, dia benar-benar mengalami fase kejenuhan yang tinggi atas rutinitasnya di Napoli. Pihak klub termasuk Verliano juga mengetahui kondisi Maradona yang mulai kecanduan barang haram tersebut. Namun, mereka hanya memikirkan bagaimana cara agar Maradona bisa tetap bermain. Menghadapi kondisi mental yang sedang down, dibarengi dengan kecanduannya terhadap kokain, dan ditambah para defender lawan yang semakin brutal saat menjegal Maradona, membuat sang bintang menjadi pesakitan. Ia pun kerap kali harus diberi suntikan pereda rasa sakit pada kaki dan punggungnya agar tetap bisa bermain dalam pertandingan berikutnya. Pertandingan terakhir di musim itu menjadi pertandingan penentu gelar juara. Napoli yang bermain di hadapan supporternya sendiri hanya membutuhkan satu angka untuk bisa mengklaim gelar juara. Jalannya pertandingan mereka kuasai, 3 poin pun berhasil didapatkan. Dan akhirnya, Napoli dengan Maradonanya berhasil kembali menjuari Serie A. Di tahun itu, Maradona juga menyambut ajang Piala Dunia, dan kali ini adalah giliran Italia sebagai negara penyelenggara. Tim tuan rumah sangat berharap mereka akan kembali memenangkan kejuaraan itu. Berbekal skuad yang berpotensi seperti Roberto Baggio dan Gianluca Cavialli sebagai penyerang, yang ditopang oleh duet Mancini dan Giannini di lini tengah, dengan sang komando Carlo Ancelotti sebagai penyeimbang, dan kemudian Franco Baresi dan Paolo Maldini di sentra pertahanan, membuat mereka layak menjadi favorit juara. Selain itu, 2 bintang Napoli yaitu Fernando Di Napoli dan Ciro Ferrara, serta mantan pemain Napoli Andrea Carnevale, turut serta dalam skuad Gli Azzurri. Maradona sendiri sangat antusias menyambut ajang tersebut. Ambisinya untuk membawa Argentina sebagai juara dunia 2 kali berturut-turut adalah motivasinya. Meskipun tidak tampil secemerlang di Piala Dunia sebelumnya, Argentina tetap mampu lolos sampai babak perempat final dan mempertemukan mereka dengan Yugoslavia. Tim yang juga banyak dihuni pemain berbakat yang kemudian menjadi pemain andalan klub-klub besar di Italia dan Spanyol, seperti Dejan Savicevic, Dragan Stojkovic, Davor Šuker, dan Alen Boksic. Pertandingan yang berakhir imbang pun harus ditentukan lewat adu penalti. Maradona gagal melesakkan gol. Namun ternyata Dewi Fortuna masih memihak Argentina lewat sang kiper Sergio Goycochea yang mampu menahan tendangan penalti pemain Yugoslavia. Argentina masuk ke babak semifinal. 2 jam kemudian, di kota Roma, Italia pun berhasil meraih tiket semifinal setelah mengalahkan Irlandia 1-0. Argentina dan Italia pun bertemu di babak semifinal. Pertandingan tersebut nyatanya akan dilangsungkan di kota Napoli yang merupakan markas dari klub Maradona. Banyak yang bilang bahwa ini adalah suatu bentuk kebodohan pihak penyelenggara. Mereka dinilai tidak mengantisipasi akan kemungkinan Argentina bertemu dengan Italia. Dan yang terjadi setelahnya, warga Napoli pun terbagi menjadi 2 bagian. Satu kelompok mendukung Maradona dan Argentina,
kelompok yang lain tetap mendukung Italia dan menyingkirkan rasa cintanya kepada Maradona. Perseteruan itu nyatanya terjadi di jalanan. Supporter Italia dari kota lain menganggap jika itu adalah provokasi dari Maradona. Mereka pun akhirnya membenci sang legenda Argentina itu. Pertandingan pun berlangsung dihiasi dengan teriakan dan cemoohan yang ditujukan kepada Maradona. Maradona tetap mampu tampil baik, dan pertandingan pun sangat berjalan ketat. Italia sempat unggul 1-0 lewat gol Toto Schillaci, sebelum akhirnya disamakan oleh gol sundulan dari Claudio Caniggia. Skor imbang bertahan hingga extra time berakhir. Pertandingan kembali harus ditentukan lewat adu penalti. 3 penendang penalti pertama dari kedua tim melakukan tugasnya dengan baik. Di tendangan keempat, Roberto Donadoni dari Italia gagal karena tendangannya berhasil diblok oleh Sergio Goycochea. Sedangkan Maradona yang maju menjadi penendang keempat Argentina berhasil melesakkan bola ke gawang Walter Senga. Penendang kelima dari Italia maju, dan Aldo Serena pun menemui kebuntuan saat tendangannya kembali diblok oleh Goycochea. Langkah Italia pun terhenti di semifinal. Saking senangnya, Maradona pun merayakan kemenangan tersebut di hadapan pendukung Italia, dan secara tidak langsung, hal tersebut telah membuatnya semakin dibenci. Kemudian keesokan harinya, koran-koran di Italia menulis headline bahwa Maradona tidak ada bedanya dengan iblis. Survei koran Repubblica juga menempatkan Maradona di peringkat teratas sebagai orang paling dibenci di seluruh Italia. Pada saat partai final dan lagu kebangsaan Argentina mulai dikumandangkan, tidak ada suasana hikmat dan hormat, karena dihiasi dengan teriakan dan cemoohan para warga Italia yang terlanjur membenci Maradona. Argentina pun kalah pada partai final, dan harapan Maradona untuk menjadi juara 2 kali berturut-turut pun sirna seketika. Setelah momen Piala Dunia itu, Maradona menjadi diasingkan oleh rekannya di Napoli. Di malam Natal, ia dibiarkan duduk sendiri. Lalu sebuah aksi penyadapan dilakukan terhadap telepon di kediaman Maradona, dengan tujuan untuk dapat mengungkap borok sang bintang. Kemudian didapatlah sebuah informasi saat Maradona memesan paket narkoba dan 2 orang gadis muda. Tak lama berselang, masih di kota Napoli, aparat mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan tuntutan dengan tuduhan drugs trafficking dan prostitusi kepada Maradona. Kini, terungkaplah kebenaran dari rumor yang selama ini beredar bahwa Maradona adalah pecandu narkoba. Maradona terancam hukuman 20 tahun penjara. Keluarga Camorra pun ikut terkena imbasnya. Rumah keluarga mafia itu pun digeledah, dan mereka mulai menjadi objek investigasi pihak penyidik. Setelah melalui sebuah persidangan yang alot, Maradona pun akhirnya mendapatkan hukuman 14 bulan penjara. Namun karena Maradona yang saat itu sedang berada di Argentina karena sedang menjalani hukuman larangan bertanding, hukuman penjara pun dibatalkan bersyarat. Sejak saat itu, karir Maradona mulai merosot. Seusai menjalani pertandingan melawan Bari, hasil tes doping Maradona dinyatakan positif mengandung senyawa kokain. Maradona mendapatkan hukuman 15 bulan larangan bertanding di Serie A dan larangan mengikuti pertandingan internasional oleh FIFA sampai dengan bulan Juli 92. Maradona benar-benar hancur atau mungkin sengaja dihancurkan. Jalinan kedekatan dengan para petinggi Napoli pun mulai retak. Ia juga gagal mengambil hati manajer anyar Napoli, Claudio Ranieri. Dan itu berarti jalan perpisahan Maradona dengan Napoli pun sudah dekat. Setelah dikeluarkannya hukuman itu, ia pun kembali ke Argentina. Dan tak lama kemudian, masih di bulan yang sama, Maradona ditangkap oleh aparat setempat dalam sebuah momen penyergapan narkoba yang terjadi di sebuah apartemen di Buenos Aires. Maradona pun menjalani rehabilitasi dan awal musim 92-93, akhirnya sang bintang resmi keluar dari Napoli. Pada musim panas tahun 92, Maradona berjuang menemukan klub baru untuknya. Pilihan utamanya adalah pulang ke Boca Juniors. Tetapi, tuntutan gaji yang terlalu tinggi menjadikan penghalang. Opsi kedua ada Olympique Marseille.
Namun, masalah pribadi, etos kerja, dan peningkatan berat badan yang dialami sang bintang membuat Martial ragu. Sampai akhirnya, Maradona pun bergabung dengan Sevilla. Sang bintang menjadi rencana jangka panjang Sevilla bersama pemain seperti Diego Simeone dan Davor Suker. Sosok yang berpengaruh membawa Maradona ke Sevilla adalah Carlos Bilardo. Kerjasama keduanya yang telah menghasilkan gelar Piala Dunia untuk Argentina pada tahun 1986 seolah menegaskan jika Bilardo paham betul cara memaksimalkan potensi Maradona. Namun, kepindahan Maradona ke Sevilla bukan tanpa drama. Presiden Napoli, Corrado Verliano, tidak membiarkan Maradona angkat kaki dengan mudah. Walhasil, transfer pun jadi berlarut-larut. Akhirnya FIFA turun tangan, dan perpisahannya dengan Napoli pun tidak terelakkan. Namun saat itu, opini yang terbangun oleh publik adalah Maradona yang mata duitan. Singkat cerita, Maradona adalah tumpuan Sevilla dalam membangun serangan. Kerjasamanya dengan Davor Suker berjalan dengan baik. Dari segi bisnis, Sevilla mendapatkan keuntungan dari peningkatan pemasukan sebesar 2,5 juta euro dari penjualan tiket dan merchandise. Maradona juga mempererat hubungan dengan pemain lainnya. Dia malah pernah membelikan Monchi sebuah jam Rolex asli setelah melihat sang rekan mengenakan Rolex yang palsu. Beberapa pemain lain pun dikabarkan pernah mendapatkan mobil dari Maradona. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, ego Maradona kembali tumbuh. Apalagi Sevilla tidak menjadikan Maradona sebagai pemain spesial seperti apa yang pernah didapatnya saat di Napoli. Ketika masih memperkuat El Partenope, Maradona bisa dengan sesuka hati untuk membela Argentina. Namun ketika di Sevilla, Maradona tidak mendapatkan kebebasan tersebut. Sampai akhirnya, keributan dengan Dewan Direksi pun pecah. Pada Februari 1993, Maradona menuntut izin untuk memperkuat Argentina melawan Brasil dalam pertandingan peringatan 100 tahun Asosiasi Sepak Bola Argentina. Kemudian Maradona juga ingin tampil melawan Denmark yang berstatus juara Eropa pada laga Grand Artemio Franchi. Sevilla merespon permintaan Maradona dan hanya mengizinkan Maradona tampil pada salah satu pertandingan saja. Namun, Maradona tetap nekat tampil dalam 2 pertandingan tersebut. Akibatnya ia menjadi tidak fit ketika membela Sevilla. Dewan Direksi Sevilla pun geram dengan kejadian tersebut. Kemudian hubungan yang terjalin antara Maradona dengan Bilardo pun putus. Keduanya terlibat keributan pada suatu pertandingan. Saat itu Sevilla sedang memimpin 1-0 pada babak pertama. Maradona kemudian meminta kepada Bilardo untuk menariknya keluar karena tak tahan lagi dengan rasa sakit pada lututnya. Namun sang pelatih tidak mengindahkannya. Ia justru meminta Maradona menerima suntikan penghilang rasa sakit agar tetap bisa melanjutkan pertandingan. Keinginan tersebut pun ditolak oleh El Diego. Walaupun pada akhirnya, Maradona tetap mendapatkan beberapa suntikan untuk menghilangkan rasa sakit. Akan tetapi itu hanya bertahan dalam beberapa menit selama sisa pertandingan, sebelum akhirnya Maradona pun tetap digantikan. Saat keluar lapangan, Maradona terlihat memandang Bilardo dengan sinis. Puncak dari keributan pun pecah seusai pertandingan. Maradona melontarkan sumpah serapah kepada Bilardo. Bahkan, Maradona mengklaim keduanya saling menyerang dengan tendangan. Seiring berjalannya waktu, polemik pun merembet ke Dewan Direksi dan supporter. Maradona merasa tidak pernah mendapatkan cinta seperti saat di Napoli. Dan akhirnya, Maradona keluar dari Sevilla dalam tempo kurang dari 1 tahun. Menjelang akhir perjalanannya, Maradona kembali ke tanah kelahirannya untuk bermain bersama Newell's selama 1 musim, dan kemudian Boca Junior selama 2 musim, sebelum akhirnya menyatakan kantung sepatu pada tahun 97. Kini sang legenda telah berpulang. Terlepas dari kontroversi yang selalu menemani sepanjang karirnya,
nama Diego Armando Maradona sudah terlanjur terpahat bersama para legenda sepak bola lainnya. Sekian video kali ini. Jika kalian menikmatinya, bagikan videonya, serta tekan tombol like, dan jangan pernah bosan untuk menulis sesuatu di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.